Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Devi Dwi Arianti dari kelasan 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi dengan pokok bahasan internal rate of return, yang kedua ada economic internal rate of return, yang ketiga payback period, dan yang terakhir ada life cycle cost analysis. Penasaran kan? Langsung saja yuk kita simak penjelasan berikut ini. Analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Dengan pokok bahasan yang pertama, IRR atau Internal Rate of Return, yang kedua ada EIRR atau Economic Internal Rate of Return, yang ketiga ada PPA atau Payback Period, dan terakhir LCCA atau Life Cycle Cost Analysis. Yang pertama ada Internal Rate of Return. Internal Rate of Return menurut Husnan pada tahun 2000 adalah tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa-masa mendatang. Metode Internal Rate of Return ini pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Rumus internal rate of return dapat dilihat di layar dengan keterangan R merupakan tingkat bunga yang akan menjadikan PV dan proses sama dengan PV dari capital outlays, dan AT merupakan cash flow untuk periode T, dan N merupakan periode terakhir di mana cash flow diharapkan. Dalam analisis ini terdapat rumus interpolasi sebagai mana ditampilkan di layar, yang digunakan apabila proses tidak sama dari tahun ke tahun. Keterangan R yaitu IRR yang dicari, P1 merupakan tingkat bunga pertama, P2 merupakan tingkat bunga kedua, C1 merupakan net present value pertama, dan C2 merupakan net present value kedua. Dalam analisis internal rate of return, dikatakan layak apabila IRR lebih besar tingkat keuntungan yang dikehendaki. Selanjutnya adalah contoh penerapan. Perusahaan Samanria sedang mempertimbangkan suatu usulan proyek investasi senilai 150 juta rupiah. Umur proyek diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Arus kas yang dihasilkan yaitu tahun pertama adalah 60 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 35 juta, dan tahun kelima 28 juta. Jika diasumsikan RRR 10%, berapakah nilai IRR? Langkah penyelesaian yang pertama yaitu dengan mencoba faktor diskonto 16%. Kita harus memasukkan tahun 1 arus kas sampai tahun 5 arus kas sesuai dengan gambar di layar, sehingga diperoleh net present value yaitu minus 49.868.300 rupiah. Dan langkah kedua yaitu dengan mencoba faktor diskonto 10%, sehingga diperoleh net present value 17.202.200 rupiah. Langkah terakhir yaitu dengan perhitungan interpolasi. Kita masukkan selisih bunga, selisih present value, dan selisih present value dengan investasi awal, sehingga diperoleh IRR yaitu 11,5388%. Kesimpulannya, proyek investasi ini dapat diterima karena IRR lebih dari keuntungan yang dikehendaki, yaitu lebih dari 10%. Selanjutnya adalah kelebihan internal rate of return. Yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV. Keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali, seperti yang digambarkan pada metode NPV. Yang kelima, memperhitungkan nilai waktu daripada uang. Dan yang keenam, tidak mengakibatkan aliran kas selama periode proyek. Sedangkan kekurangan dari internal rate of return yaitu
lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Yang kedua ada Economic Internal Rate of Return. Economic Internal Rate of Return atau EIRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Persamaan EIRR yaitu bisa diperhatikan di layar dengan keterangan I1 adalah tingkat bunga saat NPV positif, I2 adalah tingkat bunga saat NPV negatif. NPV 1 merupakan nilai sekarang dengan menggunakan I1 dan NPV 2 merupakan nilai sekarang dengan menggunakan I2. Analisis ini dapat dikatakan layak apabila EIRR melebihi social discount rate 12%. Begitu pula sebaliknya, dikatakan tidak layak apabila kurang dari social discount rate 12%. Yang ketiga ada payback period. Payback period menurut Husan pada tahun 2000 adalah metode untuk mengukur seberapa cepat investasi kembali. Analisis ini merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proses tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Payback period mempunyai rumus yaitu investasi kas bersih dibagi dengan aliran kas masuk bersih tahunan. Kelayakan penerimaan investasi adalah jika payback period lebih pendek dibandingkan periode payback maksimum. Selanjutnya, jenis payback period dibagi menjadi dua. Yang pertama ada payback period tanpa bunga, yaitu periode waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal dari suatu investasi dengan menggunakan net cash flow yang dihasilkan oleh investasi tersebut pada I sama dengan 0. Yang kedua ada payback period dengan bunga, yaitu menentukan periode waktu yang dibutuhkan hingga penerimaan ekuivalen dari investasi melebihi pengeluaran modal ekuivalen. Penerapan payback period. PT Maju Belajar melakukan investasi sebesar 45.000 US dollar. Jumlah arus kas per tahun adalah 22.500.000 US dollar. Maka, berapa payback periodnya? Penyelesaiannya, pertama kita harus memasukkan rumusnya, yaitu investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Kita masukkan jumlah bilangannya sehingga ditemukan payback period sama dengan 2 tahun. Contoh penerapan payback period yang kedua yaitu perusahaan A berencana untuk melakukan investasi atau penanaman modal dengan cara pembelian mesin produksi. Agar berjalan lancar, perusahaan A menanam modal awal sebesar 30 juta rupiah, sedangkan arus kas yang diharapkan adalah 5 juta tiap tahun. Payback period maksimum yang diinginkan perusahaan adalah 10 tahun. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, kita harus memasukkan rumus payback period, yaitu investasi kas bersih dibagi aliran kas masuk bersih tahunan. Kemudian kita masukkan bilangannya, sehingga ditemukan payback period yaitu 6 tahun. Jadi kesimpulannya, investasi pada ilustrasi di atas layak dilakukan karena nilai payback period yaitu 6 tahun lebih kecil daripada periode payback maksimum yang ditentukan yaitu 10 tahun. Kelebihan payback period. Yang pertama, mudah menghitung, tidak memerlukan data yang banyak. Kedua, berdasarkan pada cash basis bukan accrual basis. Yang ketiga, cukup akurat. Yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil yang dapat diperbandingkan dengan mengabaikan alternatif investasi yang buruk. Dan terakhir yaitu menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Sedangkan
kekurangan dari payback period yaitu yang pertama, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. Yang kedua, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Dan yang terakhir, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Dan yang keempat adalah Life Cycle Cost Analysis. Life Cycle Cost Analysis atau LCCA merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. Untuk menetapkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable, Federal Highway Administration menetapkan bahwa periode analisis untuk LCCA di pekerjaan bidang jalan cukup panjang, yaitu selama 35-40 tahun. Tahapan dalam Project Life Cycle Cost meliputi proses inisiasi, proses perencanaan, proses pelaksanaan, yakni tahapan konstruksi pembangunan jalan, proses pengawasan dan penutupan proses. Setelah fase penutupan proses, maka dilanjutkan dengan tahapan pemeliharaan dan rehabilitasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.